Silakan. Ditampilkan dulu. Nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa dimasukkan. Ristek, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri RI, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kemenpan RB, mengenai kesiapan pemerintah pusat dalam mendukung persiapan pengisian formasi guru P3K dengan bahan paparan sebagaimana terlampir. B. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk mempercepat penyusunan rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN guru yang di dalamnya diantaranya berisi kebijakan ruang talenta atau marketplace guru, perekrutan oleh sekolah, dan penempatan pada formasi kurang peminat. C. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Bappenas RI dan Kemenko RI terhadap realisasi tindak lanjut penyelesaian mengenai DAU spesifik grant dan pembangunan sistem manajemen ASN guru, termasuk mekanisme pembayarannya. D. Komisi 10 DPR RI mendesak pemerintah untuk 1. Memberikan kepastian anggaran gaji dan tunjangan baik guru yang lulus seleksi P3K 2021-2022 maupun yang masih dalam proses seleksi 2023 dan selanjutnya. 2. Menyelesaikan sisa permasalahan seleksi P3K tahun 2021 dan 2022 antara lain terkait SK, pembayaran, formasi, dan lain-lain, dan selanjutnya ditarik ke pemerintah pusat untuk penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk menyusun Grand Design Peta Jalan Penyelesaian Permasalahan Guru Honorer atau Guru P3K yang pasti bersama-sama dengan KAI lainnya dan pemerintah daerah dengan timeline alur penyelesaian permasalahan dengan dilandasi data akurat mengenai jumlah sekolah, kebutuhan guru, dan dampaknya bagi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. F. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek RI, Kemendagri RI, dan Kemenpan RB RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atau data mengenai guru honorer yang telah lulus seleksi ASN P3K mulai dari jumlah, masa berlakunya, SK, kepastian gaji dan tunjangan, sebaran, dan pemenuhan target di setiap daerah. Jawaban tertulis atau data disampaikan paling lambat tanggal sekian. Silakan Bapak dan Ibu untuk memberikan koreksi. Ya, dari Kang Ferdi dulu. Kita dengar dari Kang Ferdi. Yang ketiga, itu berkaitan tadi bukan kepastian, sekedar anggaran dan gaji, tapi penempatan. Jadi seleksinya kapan, kemudian pengumuman lolos seleksinya, kemudian penempatannya, baru penggajian. Jadi ada 4 hal sequence yang memang harus menjadi perlu kepastian rakyat, itu perlu kepastian tentang hal-hal itu. Jadi saya ulangi, tambahkan 1, seleksinya kapan, kemudian lolos seleksinya kapan, kemudian penempatannya kapan, penempatannya di mana, terus gajinya juga dan tunjangan. Jadi ada 5. Tolong dikoreksi, tolong cepat. Itu yang ketiga atau keempat, Pak Andi? Keempat. Nah, yang selanjutnya yang terkait dengan tadi itu saya mau klarifikasi, itu revisi apa buat RPP baru yang khusus dengan guru ASN? Tolong melalui pimpinan ke Kemendikbud atau Mbak Nunu mau langsung jawab, itu revisi PP 49 atau RPP atau PP? Maka itu saya klarifikasi. Itu RPP apa revisi PP atau pengganti PP? Bentar, kita cek dulu ke belakang yang membuat soalnya. RPP atau PP? Nah, tanya pemerintah aja, kita jangan Pak Dede, jangan tanya belakang nggak ngerti. Yang ngerti itu kan karena lokasinya pemerintah. Ini yang nulis kan dari belakang, makanya saya tanya yang belakang. RPP ini ternyata benar memang ada rancangan peraturan pemerintah. Silakan, mungkin Bu Sekjen bisa. Silakan, dari mana Kemenpan? Izin Pak Ketua. Kemenpan RB sudah menginisiasi RPP manajemen ASN. Ini akan memuat penyederhanaan regulasi ASN yang saat ini banyak sekali.
Ya, kita tuh punya PP banyak sekali, Perpres banyak sekali, Permen Pan RB banyak sekali. Nah, di dalam RPP ini termasuk penyederhanaan PP 11 terkait dengan PNS, 49 terkait P3K itu akan dimuat di situ. Jadi kalau mungkin boleh saran, poin B itu bukan mempercepat penyusunan rancangan PP kepada Kemendikbudristek, tetapi memastikan konten atau substansi dari manajemen guru itu dimuat di RPP manajemen ASN yang digagas oleh Kemenpan RB. Barangkali itu mungkin lebih pasnya, Pak Ketua. Terima kasih. Dan Pak Ketua, itu bukan mendesak Kemendikbudristek. Itu harusnya pemerintah, Pak. Karena sebenarnya itu di B. Iya, B. Oke, mendesak pemerintah. Iya. Baik. Pak, kalau izin oleh Pak Direk, kalau itu Mas Nadim, kalau diperbaiki oleh Kemenpan RB, substansinya isi Kemendikbudristek. Tapi kalau produknya PP betul pemerintah. Tapi substansi tentang perbaikan atau RPP tersebut yang berkaitan dengan manajemen ASN, diantaranya itu Kemendikbud. Mungkin ditambah diantaranya. Nah, tapi itu tidak benar. Karena Kemendikbudristek dan BKN dan Kemenpan RB dan Kemenkyu semuanya memberikan masukan terhadap spesifik guru honorer. Jadi itu adalah aksi pemerintah secara utuh, bukan masukan Kemendikbudristek. Baik, saya ambil jalan tengahnya begini saja. Diantaranya Pak. Pemerintah, ya, CQ Kemendikbudristek RI, Kemenpan RB, Kemendagri, gitu, dan Kemenkeu. Jadi CQ-nya itu ada di situ. Kita sebutkan semua. Kumham. Kumham ya. Iya dong. Baik. Itu Kita kan, tuliskan semua. ya kan, Walaupun leading sektornya dalam konteks guru ini tetap adalah Kemendikbud, tapi karena ini adalah RPP-nya bersama, kita libatkan semua. Begitu ya, Pak Ferdi ya. Oke, silakan Pak Andi. satu lagi Pak. Oh, masih ada? Satu. Itu DAU ya. Itu jadi pastikan dulu Mbak Nunu melalui pimpinan. Benar nggak itu? Artinya walaupun itu, kan itu sebabnya transfer daerah. Ya kan? Pengalaman saya di Banggar, baru waktu itu cuma 7 tahun, itu harus dipastikan dulu soal DAU. Karena sebenarnya prinsip DAU, tolong Kemendagri, nggak ada tuh DAU pendidikan, sebenarnya nggak ada. DAU is DAU. Mau pakai asing lagi, jadi kita ketularan grand design. Gitu. Jadi nggak ada, tapi oke. Karena itu juga dalam konteks masuk fungsi pendidikan dalam anggaran belanja negara. Maksud saya di sini, tolong dipastikan khusus yang mengartikan gini aja. Dan khusus yang memang diperuntukkan untuk, nah gitu. Jadi jangan bilang DAU pendidikan. Emang ini perdebatan panjang, tapi coba dilihat rumusan DAU pendidikan itu sebenarnya nggak ada. Kan gitu. Jadi kalau boleh saran adalah DAU yang diperuntukkan untuk pendidikan. Jadi spesifik grant itu juga nggak ada, itu dapat dari mana? Baik, terima kasih. Terima kasih Kang Ferdi. Kita mesti tanya dulu kepada Ibu Sekjen. Karena Kang Ferdi kan 7 tahun yang lalu, siapa tahu sekarang sudah ada perubahan. Silakan Ibu Sekjen. Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Ferdi, sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa untuk tahun 2023 terkait dengan DAU memang berubah. Jadi ada 2 mekanisme. Yang pertama yang tidak spesifik, yang umum, yang digunakan oleh pemerintah daerah langsung dengan untuk prioritas daerah. Kemudian ada yang satu mekanisme yang memang spesifik, yang terkait salah satu pendidikan, kesehatan, kemudian juga 3 yang lainnya, yang salah satunya adalah untuk pembayaran gaji dan tunjangan melekat bagi P3K yang direkrut pada tahun 2023 itu spesifik disebutkan. Terima kasih Pak Pimpinan. Jadi kembali lagi, apakah kalimat ini benar atau tidak? Benar ya? Dan ini udah masuk bahasa anggaran Bu, melalui pimpinan. Itu. Ya itu harus klarifikasi karena undang-undangnya itu nggak ada istilahnya spesifik. Nanti kita coba lihat RPP, jangan PP-nya juga harus direvisi kalau bunyinya kayak gini. Karena tidak ada. Ya saat ini kita oke aja. Cuma saya keberatan pakai nama spesifik grant. Pakai ada bahasa istilah lain nggak, bahasa Indonesia? Coba Khusus Pak. Di atas spesifik memang terminologi yang digunakan untuk oleh Kementerian Keuangan dan juga sudah dibahas di Banggar sepahaman saya Pak. ya sebagai
dapat yang anggaran APBN bidang pendidikan dan kebudayaan kan bahasa yang bagian daripada kebudayaan gimana? Spesifikkan bahasa Indonesianya apa? Begini, kawan-kawan yang di Banggar ada? Silakan. Saya juga. Ya buat apa ada bahasa Indonesia pakai Bukan, spesifik? kita harus sesuai nomenklatur apa yang tertulis di Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan. Karena kalau kita yang merubah sendiri, nanti mereka tidak mau mengikuti apa yang dimaksud. Ditambah keterangan kalau gitu Pak, dengan istilah spesifik rem. Baik, boleh kalau mau ditambah begitu. Karena buat saya yang penting adalah dipahami oleh pemerintah, dipahami oleh Banggar. Ada kawan-kawan dari Banggar sini? Nggak ada? Ya ini kan paham sambil mengedukasi Pak. Kita tambahkan saja dengan istilah spesifik rem. Ya, Begitu Pak Ferdi? paham dan untuk mengedukasi berpelajaran gitu. Terakhir Pak, Terkait Bang Andi belum memberikan sebentar, pandangan belum. ini. Terakhir, Coba. menarik kata tadi disampaikan oleh pimpinan Saudara Menteri, ini disampaikan anak jajaran Kemendikbud, dikatakan di situ adalah yang namanya mengundurkan diri dengan berbagai hal. Nah ini yang menjadi juga salah satu penyebab orang berbondong-bondong daftar P3K tidak tahu bunyi salah satu ayatnya. Demi Allah saya bersumpah siap ditempatkan di wilayah Republik Indonesia. Banyak yang nggak ngerti. Nah konteks itulah kelemahan kita, khususnya pemerintah dalam ini Kemendikbudristek tidak optimal melakukan sosialisasi kepada calon P3 karyawan ataupun pegawai calon P3K. Itu penyebabnya juga, karena begitu kami juga tanya, apakah Anda siap ditempatkan di Papua pada bengong? Ya berarti artinya apa? Kelemahan Kemendikbud melakukan sosialisasi untuk P3K. Kan gitu. Memang produk pemerintah, kalau jujur ya harusnya Menpan RB, tapi kan ini fokusnya segmentasinya P3K, harusnya tugas Kemendikbud. Jadi tolong menjadi kesimpulan, ya, lemahnya sosialisasi terhadap calon P3K sehingga ada peserta yang juga mengundurkan diri. Juga penempatannya, bahwa karena harusnya P3K ditempatkan begitu lolos yang tadinya swasta jadi di tempat negeri. Berarti yang swasta kan korban. Nah, ini mau menjadi perhatian dari Menpan RB. Terus apa peran negara terhadap swasta? Nggak ada lagi dong. Itu yang harus dihitung. Nah, konteks itu apakah nanti PP, RPP, manajemen asesmen atau ulangi, manajemen AP3K atau ASN P3K bisa menjawab itu nggak? Bertentangan dengan undang-undang nggak ASN? Yang dahulu makanya kami dari waktu itu sebagai balik, tolong koreksi balik, anggota balik yang ada di sini, itu belum terjadi balik kita sudah untuk menyampaikan membahas revisi undang-undang aparatur sipil negara kan gitu untuk menjawab tadi bahwa setiap ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Nah, dan harus kerja di dalam pemerintahan. Itu problem di sekolah Pak, akhirnya terjadi penarikan besar-besar, tidak hanya di sekolah, nanti di perguruan tinggi juga gitu. Nah ini yang harus diantisipasi. Teman-teman dari Kemenpan RB itu jangan nanti menimbulkan masalah gara-gara itu. Baik, terima kasih. Baik. Bang Andi, silakan. Tambahan saja karena sudah disampaikan oleh Pak Menteri afirmasi tentang tindak lanjut RPP, meskipun kita di sini Washington, bagaimana bahasa Indonesianya itu berkejaran dengan waktu kan, yang tadi seperti yang disampaikan. Karenanya saya minta kalau kita jangan ambil sepenggal-sepenggal, masukkan seutuhnya. RPP manajemen ASN adalah formasi guru ditetapkan oleh pemerintah pusat, seleksi guru, tingkatkan pemilihan pengangkatan guru harus ada di situ. Jangan diambil sepenggal-sepenggal itu Pak. Itu tercantum dalam hal 15. Masih tetap yang kita persoalkan tadi, yang dipersoalkan oleh Pak Ferdi tadi, bahwa kita harus ambil semuanya ini. Kenapa? Ya kalau Pak Mas Nadiem masih jadi menteri berikutnya. Kalau tidak jadi menteri berubah lagi ini semuanya ini. Itu berubah lagi nanti. Ya, jadi harus betul-betul dimasukkan di dalam statement yang standingnya harus seperti ini. Yang disampaikan pada hari ini 16 itu. Tindak lanjut 01. Masukkan semua di situ Pak.
Yang kedua, tanpa saya melihat di atas itu ada beberapa yang salah. B, nomor 2 itu seluruh kata yang diantara itu harus dipisah. Di dalamnya harus dipisah. Karena ini akan ditandatangani hasil nanti oleh Pak Menteri. Masa Menteri Pendidikan salah berbahasa Indonesia gara-gara kita di sini. Di dalamnya, di antaranya. Nah, kalau kata kerja disetubuhi kan, langsung ada tuh jadi satu itu Pak. Dikerjakan itu. Terima kasih. Ya baik, makasih. Mas Nadiem nggak jadi menteri, mau jadi wapres nanti habis ini. Bang Dede, ya ini sesi editing ya, sesi editing, editing spesifik grant itu juga harus diedit itu. Ya, bagaimana Pak? Spesifik grant tulisannya masa seperti itu? Betul Pak, grant, spesifiknya itu loh. Oh, EC, terus C. Anggaran jalan ke luar negeri, Pak. Ini apa? Kalau lulusan Cimahi. Itu tadi bahasa Inggris Cimahi. Baik, terima kasih Pak. Ada lagi lainnya Pak? Ada lagi? Ya, saya. Pak Nur? Yang poin D mungkin ya. Poin B? Poin D. D. Delta. Ya, ini yang angka 1. Menurut saya memang kalau dibaca begitu nanti agak nggak masuk. Jadi menurut saya kalau memang tadi kan usulan saya itu sebenarnya menarik seluruh persoalan yang terjadi 2021 sampai 2023 itu ditarik ke pusat. Jadi kita nggak bicara seleksi dulu, karena seleksi itu nanti setelah kita mau buka lagi yang baru gitu. Yang baru itu nanti kita bahas. Tapi yang mau kita selesaikan ini yang 2021, 22, 23 gitu. Nah itu kapan ditempatkan, kapan di SK-kan, kapan dianggarkan itu. Nah itu. Jadi sebenarnya yang tadi berkembang di antara kita di sini itu menyangkut penyelesaian yang 2021 sampai 2023. Kalau menyangkut seleksi nanti setelah yang menjadi persoalan sekarang ini selesai, baru kemudian kita ngomong seleksi. Artinya poin 1 itu hanya misalnya menyangkut penyelesaian keseluruhan yang ditarik ke Jakarta mulai tahun 2021 sampai 2023. Baik penempatan, pengesahan segala macam. Nah, baru mungkin poin kedua terkait dengan seleksi berikutnya mungkin kita bisa sesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi itu. Terima kasih, Bapak. Ya, saya bisa memahami maksudnya. Jadi jangan ada seleksi dulu sebelum yang 2021, 2022, 2023 terserap. Kurang lebih begitulah ya. Jadi mau dipisah saja bahwa yang diselesaikan adalah permasalahan P3K tahun 2021, 2022, dan 2023. Adapun mengenai seleksi, waktu seleksi dilaksanakan setelah yang lain terserap. Kurang lebih begitu kan idenya ya. Silakan dari pemerintah mungkin bisa memberikan masukan mengenai poin ini. Kayaknya ini yang pertama tadi ya, Kang Diri yang betul. Karena ini sebenarnya kalau saya pahami ini untuk yang sudah lulus. Jadi kepastian penggajian bagi yang 2021-2022. Jadi bukan kalau tadi Kang Dede kan mulai seleksi apa itu kan yang akan datang nih. Yang sudah itu tinggal memastikan penggajiannya. Ya. Kang Ferdi maksudnya, bukan Kang Dede kan? Kang Ferdi. Oh iya, oke. Saya takutnya salah dengar. Jadi yang selesaikan dulu yang yang 2021 dan 2022 termasuk penggajiannya, lalu seleksi baru dilakukan setelah formasi yang sebelumnya selesai. Kira-kira gitu Bu Nuno ya? Iya. Betul ya? Pimpinan. Tapi itu kan dilakukannya oleh Kemenpan RB. Apakah Kemenpan RB setuju? Mana? Oh, hilang orang Kemenpan RB-nya. Kita harus Pimpinan. cek dulu. Ya Bu Anita. Pimpinan, saya berharap kita sore hari ini juga bisa menentukan waktunya, Pak. Waktunya, jadi jangan hanya waktu, tapi mungkin bisa kepastiannya kapan, bulan apa, begitu Pak. Karena semuanya sudah mau berakhir. Ya memang, saya setuju, makanya Waktunya disebutkan. tidak mungkin Mas Menteri menyampaikan
sekarang karena harus rembukan dulu dengan menteri-menteri yang lain. Tapi di sini kita mendesak kalau bisa kepastian ini diberikan kepada Komisi 10 paling lama kapan? Gitu, kepastian, mengenai kepastian. Supaya ada waktu bagi beliau-beliau ini untuk melakukan rapat konsolidasi. Ya, kita kan sebentar lagi mau merayakan Hari Kemerdekaan. Berikanlah hadiah kemerdekaan itu untuk seluruh guru-guru Sedap, baik. P1 yang sudah lolos, Pak. Kemerdekaan Indonesia yang Jadi akan kita... Ibu mengharapkan Jadi bukan merdeka belajar tapi merdeka P3. Ya, jadi 17 Agustus Presiden 17 akan Agustus. menyampaikan mengenai Iya. Oke, baik. Kalau Mantap bisa juga begitu. ini. Setuju? Kita tanya dulu kepada Kemendikbud dan kementerian lainnya apakah bisa memberikan kita kepastian mengenai time plan. Coldplay saja punya time plan, masa ini P3K nggak punya gitu. Time plan ini bisa nggak pada saat kemerdekaan? Mas Menteri, silakan. Time plan untuk kepastiannya. Izin Pak Ketua, sebetulnya kalau bicara kepastian timeline-nya sih bisa banget. Tapi kan faktanya dikasih timeline ternyata belum diusulin, kita perpanjang. Ya, dikasih lagi, ini kan kita mau perpanjang lagi nih sebulan nih. Nah, khawatirnya nanti kalau kita kejar waktunya malah kualitas dari jumlahnya malah nggak sesuai. Kami sih mengikuti saja. Kalau dipaksa timeline-nya harus ini, ya dari kita akan kita keluarkan. Sebenarnya timeline rekrutmen itu sudah ada, Pak. Tapi sekarang ini kan faktanya ada 45 yang tidak mengusulkan. Apakah kita mau tinggal? Kalau dengan timeline kan kita tinggal aja gitu. Tapi kata berembuk kemarin, yuk kita kasih waktu lagi gitu. Itu aja sih Pak Ketua. Makasih. Baik. Pimpinan. Pak, menurut hemat kami ini ya, menurut hemat kami, timeline itu perlu. Karena kami di DPR ini pun juga bertanggung jawab untuk merespon kepada publik. Dalam prosesnya tentu segala sesuatunya sama seperti MK ini mau terbuka atau tertutup belum jelas-jelas. Tapi kepastian ini harus kita sampaikan kepada publik bahwa timeline akan diberikan oleh pemerintah pada saat 17 Agustus. Nanti proses itu akan tetap berjalan. Kita nggak bisa mengatakan kita belum tahu kapan, karena kan kepastian ini yang paling penting. Kan kawan-kawan guru ini kan sudah mencicil Pak, dia punya cicilan kredit, punya ini, belum yang terlibat pinjol. Dia harus tahu kira-kira kapan nih nasib saya bisa diperjuangkan. Itu sih maksud. Silakan Mas Menteri. Seperti di presentasi kami, target kami untuk pola perekrutan baru ini adalah 2024. Itu adalah target kami. Nah, saya tahu mungkin target itu bukan target yang memuaskan semua anggota di sini, tapi itu realitanya. Kalau kita mau benar-benar merubah RPP manajemen ASN, ya harus di 2024 itu paling cepat kita melakukan itu. Jadi bagi Bapak Ibu yang selalu minta kita menyelesaikan yang sekarang, itu tidak bisa diselesaikan kalau formasi tidak full. Itu yang saya coba komunikasikan. Jadi bagi yang tidak menerima formasi, alasan kenapa mereka lulus passing grade dan tidak dapat adalah karena tidak ada formasi. Kalau alhamdulillah ronde formasi ini yang secara normal dari daerah itu besar, kita bisa mengisi sebagian. Sisanya nggak bisa. Sisanya harus menunggu perubahan RPP manajemen ASN. RPP manajemen ASN adalah lintas kementerian yang harus kita selesaikan dan harus ada pola setelah itu dilaksanakan. Yang target kita adalah 2024. Saya harap itu jelas gitu. Jadi mau kita diberikan di-push seberapapun, saya maunya kemarin, Bu Anita. Saya maunya semua ini kemarin. Saya maunya 6 bulan yang lalu kita udah selesai. Tapi ini adalah proses tata kelola pemerintahan sehingga kita mendapatkan solusi yang permanen. Jadi sekarang keputusannya mau yang mana? Mau solusi yang benar dan beres untuk selamanya atau mau solusi yang cepat? Itu. Jadi itu sebenarnya. Ya, Mas Menteri, kita pahami. Terima kasih banyak ya. Ini sekarang domainnya bukan lagi hanya Kemendikbud. Makanya tadi kita minta Kemendagri dengan segala kewenangannya untuk bisa mendorong pemerintah daerah, Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, tolong dipush ya dengan berbagai cara. Karena kalau misalnya Kemendikbud, saya paham Kemendikbud hanya melakukan seleksinya saja, setelah itu menyalurkan. Tapi kan formasi ada di daerah. Makanya saya tanyakan, bisakah pemerintah dalam tanda whole mengatakan bahwa kita akan mulai start di Agustus, let's say seperti itu. Nah, kita perlu jaminan itu. Karena pemerintah sendiri bisa mengatakan kita akan pindah ke IKN 2024. Itu kan walaupun sampai sekarang kita belum jelas.
Tapi yang penting kita harus punya komitmen. Nah, makanya saya tanyakan dulu, karena nunggu RPP, guru-guru ini tidak ada kepastian. Jadi silakan dari pemerintah, silakan Pak Amri. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, Pak Menteri, salah satu kendala yang saya dapatkan kenapa ini formasi tidak pernah terserap dengan baik, karena satu, kurang koordinasinya antar lintas kementerian, satu itu. Yang kedua, tidak ada koordinasi yang baik antara kementerian atau pemerintah dengan pemerintah daerah. Oleh karenanya saya kira rapat kali ini bisa memutuskan harus ada sinergitas antara pemerintah lintas kementerian dengan pemerintah daerah. Saya hakul yakin kalau ini bisa terselesaikan dengan cepat, ada koordinasi cepat, saya kira ini apa yang menjadi target kita di hadiah buat 17 Agustus nanti, itu insya Allah pasti akan tercapai ya. Kuncinya di persoalan itu aja. Yang terakhir, saya ini ingin memberikan pantun ini sebagai sebuah seruan moral, Kang Dede. Pergi ke hutan, pergi berburu, melewati pohon banyak yang berduri. Kasep. Mari kita perjuangkan nasib para guru. Kasep. Karena gurulah kita bisa menjadi anggota DPR RI dan menteri. Terima kasih. Pak, boleh solusi Pak? Silakan. Berdasarkan jawaban dari pemerintah dan memang memerlukan waktu untuk koordinasi, mau tidak mau kita harus putuskan kembali pada posisi raker. Kapan itu? Saya langsung kasih solusi, paling tidak 1 bulan semenjak dari sekarang. Jadi supaya nanti biar ada waktu konsolidasi, ada waktu untuk sebagainya, dan sehingga nanti apa yang kita coba, kan kita bahasa niat baiknya mencoba untuk memberikan hadiah, tapi kan kita juga menghargai jawaban-jawaban pemerintah. Jawaban pemerintah itu harus kita hargai juga. Nah, sehingga kita kasih waktu 1 bulan lagi, kita beraker lagi untuk memberikan jawaban perkembangan, sekalian laporan perkembangan dan terhadap P3K ini. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Kali ini Kang Ferry bijak. Jadi saya pikir usulannya cukup baik. Kita berikan waktu 1 bulan untuk pemerintah dari kementerian-kementerian untuk mengkonsolidasi. Setelah itu kita rapat kerja untuk menanyakan timeline. Karena begini Mas Menteri, ini Mas Menteri harus paham politik juga ya, bukan tata pemerintahan saja. Kalau RPP baru 2024 selesai, berarti kita tidak berjuang. Karena 2024 itu ya selesai pemerintahannya. Jadi kita harus memperjuangkan saat ini juga. Itu bahasanya yang paling sederhana adalah itu. Kalau kita tidak bisa berjuangkan saat ini juga, berarti kita tidak berjuang untuk para guru. Kita tidak mendapat mandat. Jadi oleh karena itu, saya setuju usulan dari Kang Ferdi. 1 bulan lagi kita raker lagi dengan Menteri tapi mudah-mudahan tidak dihambat lagi oleh Ketua Komisi 11 nih mengundang. Saya rasa mereka punya alasan Pak, nggak usah kita bicarakan Komisi 11. Nanti di lobby informal saja ya oleh Kang Ferdi ya. Jadi nanti semua kita akan coba, paling tidak ada time frame yang bisa kita selesaikan. Begitu ya Pak Menteri, bisa disepakati untuk 1 bulan lagi kita raker terkait hal ini. Kami akan raker 2 kali lagi Pak dalam waktu 1,5 bulan ini dengan Komisi 10. Jadi bisa di salah satu saat sesi itu bisa juga kami update kalau ada kepastian mengenai timeline RPP ini. Oh, kan ini rakernya dengan menteri-menteri yang lain? Nggak bisa digabung Pak. Bukan raker yang hanya Kemendikbud saja? Ya, kalau sekedar mengkomunikasikan tanggal kan bisa. Itu terserah Komisi 10. Tapi kalau misalnya hanya raker anggaran, kita akan raker anggaran betul. Satu lagi raker apa saya lupa. Tetapi kalau terkait hal ini, kan kami harus raker gabungan. Saya harus minta izin dulu ke pimpinan DPR dan lain-lain. Komisi 2 ini kan dengan Komisi 2, Kemenpar RB Komisi 2 dan Komisi 11. Saya pikir rakernya yang dimaksud adalah raker antar kementerian. Oke, ragap. Rapat gabungan. Baik. Begitu Mas Menteri, oke ya? Setuju kawan-kawan? Setuju ya? Jadi nggak usah ditulis 17 Agustus dulu ya Bu Anita ya? Baik. Yang lainnya silakan, apakah ada koreksi? Mas Menteri, yang lainnya oke? Oke, saya nggak berani lagi ngomong bahasa Inggris depan Kang Ferdi. Yang lainnya sampun oke?